Pertama kita garis bawahi adalah terlalu banyak istilah yang digunakan oleh Komite Penanganan COVID. Udahlah to the point aja, bilang aja tuh lockdown sebenarnya. Itu tuh kalau kita lihat syarat-syarat itu tuh sebenarnya adalah lockdown secara halus. Kalau pandemi ini bagus, Indonesia kan akan terus bekerja dan akan terus produktif. Saya memberikan suasana kenyamanan kan keamanan bagi pelaku usaha tentunya. Jam 19.00, corona tuh nggak keluar jam malam doang. Ini yang jadi masalah, aktivitas sering terjadi dari pagi sampai sore. Kalau membatasi jam malam berarti jelas sasarannya adalah ini tempat hiburan malam. Hiburan malam ya. Oke. Warganet, kita ketemu lagi di Zoom In dan sebelah saya walaupun pakai masker kelihatan tahu nggak ya siapa ini? Dokter Tirta. Waalaikumsalam. Halo Tirta, pakai Oke, lagi. pasang lagi, nggak boleh buka masker. Kalau Dimarahin ini tuh. jaga jarak udah aman. Dok, ini kan yang lagi rame-rame ini soal PSBB diperketat lagi katanya. Iya. Cuman banyak yang komentar, termasuk juga dokter bilang ini terlambat loh. Kenapa nggak sebelum Nataru kemarin? Itu bisa tinggi-tingginya orang mau liburan segala macam. Emang. Nah, gimana? Kalau saya bilang sih, menurutku ini kayak menegakkan benang Basah. sih. Udah hampir kayak gini deh. PSBB itu akan bagus kalau diterapkan tanggal 25 Desember sampai 4 Januari. Kenapa? Saya pun di beberapa podcast dan teman-teman epidemiolog udah bilang hati-hati tahun baru. Cuman yang sepi Jakarta toh. Wilayah lain daerah-daerah penuh ya. Itu pada waktu itu kita Jatah. ngerasa happy. Jakarta turun, berat balik kampung full kan semua. Bawa. Sekarang PSBB deh, berat PSBB semua. Tapi bed occupation rate tetap tinggi. Nah, apanya gitu? Kan kasihan pasien. Ini bahkan teman saya sendiri seminggu nggak dapat. Nggak bisa masuk rumah Susah sakit. karena diutamakan yang lebih berat. Berarti kan ini milih-milih siapa yang mau selamat mau enggak. Kan kasihan. Makanya disinilah menurut saya pelajaran berharga dari teman-teman Satgas Covid. Alangkah lebih baik kita itu jujur walaupun menyakitkan di awal daripada kita ngayem-ngayem pura-pura di awal, pura-pura ayam atau ngayem-ngayemin, tapi di ending ujung-ujungnya menyakitkan juga. Itu PHP sama aja. PHP. Oh, ini kan PHP, ya kan? Ujung-ujungnya adalah PSBB lagi. Dan ini nggak tahu penerapannya di lapangan kayak apa, tapi masyarakat udah heboh. Tapi minimal kan pemerintah sudah berinisiatif nih untuk memberikan langkah yang Ya, positif lah ya untuk at diperketat least nih. menegakkan benang basah tapi kaku dikit. Masih ada upaya bisa. Masih lah, gitu. paling nggak ya diem aja lah. Nah, apalagi ini kan tadi dibilang sudah diprediksi oleh epidemiologi kalau angka di Januari Februari meningkat dan juga daya tampung rumah sakit juga udah full. Nah, dengan kondisi ini gimana? Pasti turun lah. Kemungkinan besar kalau mobilitas warga itu ditahan, insya Allah tuh biasanya akan turun sampai 10-20%. Yang penting kan menekan angka positivity rate. Jadi kita tuh jangan ke curasi rate ya, jadi jangan ada angka kesembuhan terus, tapi kita fokus ke positivity rate juga, sama total kematian, sama tentu ya hasil tracing gitu. Dan yang paling penting dari pemerintah ini adalah at least Pak Erlangga beranilah untuk mengambil kebijakan unpopuler. Selama ini kalau kita lihat unpopuler, padahal beberapa bulan lalu Pak Erlangga sempat mengkritisi loh kalau ketika Pemprov PSBB, DKI PSBB rem darurat, ya, beri saham. Jadi untuk pertama kali saya apresiasi lah. Ini bukan menca-menci, tapi namanya kebijakan tuh dinamis. Jadi buat netizen, namanya kebijakan tuh bukan A, bukan B. Tapi kita dinamis lah, berkembang sesuai dengan keputusan. At least yang kita harus apresiasi dari pemerintah adalah untuk pertama kali saya melihat mereka berani mengambil keputusan yang unpopular decision. Kalau saya bilang ya sudah tahu bakal di hate speech nih pasti. Tapi at least ya itu ya bisa kita lakuin daripada kita tambah bocor. Jadi barang kita tuh genteng dah bocor, terus kita ngepel terus. Nah ini PSBB itu ibaratnya gentengnya cuma kita kasih kresek. Nanti kena badai aja bocor lagi. Ya at least kan menang di atas. Ya, oke. Ya, nah ini penerapan PSBB ketat ini bertepatan juga dengan momen untuk vaksinasi pertengahan Januari nanti kan? Oh iya, ini vaksin tuh saya termasuk yang pertama. Nakes soalnya. Nakes Sleman, yang ikut. kan juga kan. Ada kabar bagus nggak nih untuk vaksin kita, untuk masyarakat kita? Karena kita nggak bisa dipungkiri, banyak masyarakat yang sekarang antipati nih, aduh saya nggak mau divaksin. Apalagi kalau nggak mau divaksin katanya bakal didenda berapa juta. Siap. Jadi yang denda itu saya nggak setuju. Karena kita tahu bahwa di undang-undang bahwa kesehatan adalah hak segala bangsa, hak segala rakyat. Jadi jangan diputar bahwa rakyat yang harus wajib. Ya PR pemerintah dong memastikan safety dari vaksin. Vaksin itu PR ada banyak. Yang pertama uji klinis dan efikasi. Efikasi itu adalah efikasi itu sangat berkaitan dengan efektivitas. Ya. Kalau efikasi itu adalah sebuah uji dari vaksin, hasil dari vaksin tingkat efektifnya di uji klinis. Jadi probandus atau subjek dipilih. Kalau efektivitas kalau dilempar ke populasi. Nah, efikasi ini sangat penting ketika WHO itu menerapkan syarat
boleh diberikan ke status darurat atau EUA jika efikasinya minimal 50%. Oke. Nah, untuk vaksin yang akan kita impor menggunakan Ini kemungkinan besar Sinovac 3 ini, juta dosis diberikan ke nakes, dan kita tuh mirip-mirip sama Brazil. Brazil barusan banget rilis tanggal berapa nih hari ini? Tanggal berapa sih? 7 Januari jam 21.30 Reuters merilis 78%. Artinya apa tuh dengan efikasi Efikasi 78% itu kalau bisa nggak dibilang salah aman nggak? dari dokter Dirga, artinya orang yang menerima vaksin Sinovac itu menerima 3 sampai 4 kali lipat kemungkinan lebih rendah untuk kena COVID. Oke. Itu Cukup artinya efektif untuk cukup menangkal efektif jika COVID, ya. ditambah juga dengan protokol kesehatan 3M. Nah, kalau Brasil udah keluar, berarti kita tinggal nunggu BPOM. Logikanya, secara umum ya, Brasil sama Indonesia itu nggak beda jauh. Karakter dan Brasil itu disiplin untuk penelitiannya bagus. Jadi logikanya BPOM kita tuh galak. BPOM kita tuh terkenal galak banget, pol. Jadi logikanya kalau misalkan kita logikanya mirip-mirip nggak jauh dari, saya prediksi ya, maksudnya prediksi let's say nggak sampai dari 65 sampai 70. Itu udah cukup. Maksudnya Untuk dan yang penting safety-nya sih. Yang penting selain efikasi adalah safety issue. Tapi sekarang ini masyarakat kan kalau kita lihat banyak menolak karena takut, nggak yakin efektivitas vaksin, apalagi uji klinis yang tahap 3 belum dipublish segala macam. Wajar karena nggak kelihatan. Sesuatu yang nggak kelihatan orang nggak takut. Sama seperti sesuatu yang baru nggak takut. Kayak ibarat kita itu lihat, kamu naik lift dong. Orang di zaman awal kalau lihat lift juga takut. Sama halnya ketika kita ingat nggak kita kalau pas kecil ada pulpen, wah ini pulpen wangi-wangi isinya narkoba, saya masih ingat itu tahun 90-an. Nah, ujung-ujungnya tuh hoax gitu. Jadi yang saya bilang adalah warga tuh warga takut, wajar takut. Dan PR-nya siapa untuk meyakinkan supaya warga nggak takut? Pemerintahnya. Negara dengan melalui komunikasi publik untuk menjamin keamanan warga melalui vaksin yang diberikan. Nggak boleh coba-coba. Dan caranya apa? Makanya ini pelajaran berharga buat pemerintah. Kalau vaksinnya masih diuji klinis, jangan buat poster vaksin datang hatiku gembira. Itu salah besar. Makanya Jadi gaya komunikasi publiknya masih belum bilang aja pas, faktanya. ya. Apa sih susah bilang fakta? Tunggu dulu aja hasil Halo, uji klinisnya Bapak gitu Ibu, ya. ini vaksin datang tapi masih uji klinis. Yuk kita berharap supaya lolos. Kayak ujian nasional aja. Nah, begitu lolos langsung viral kan. Orang pasti akan mau. Tapi kalau kita di zaman dulu di bulan Agustus kita memviralkan sesuatu yang jelas belum tahu kesahihannya, mana yang beli. Kayak ibarat kita beli mobil, mobil A ini kecepatannya 1000 km per jam loh, mana ada mobil kayak gitu. Sampai di dyno test baru dia percaya, oh horsepower-nya ternyata segini, ternyata cuma 200 kilo kok, wajar. Jadi ini PR buat pemerintah, komunikasi publiknya bagus kok, cuman tolong lebih baik kita bicara kejujuran walau menyakitkan di awal, daripada kita ngayem jebol PHP. Ya udah jujur aja, nggak ada salahnya dengan jujur. Karena apa? Kalau kita jujur di awal tuh masyarakat lebih lega. Oh jebol kayak gini loh. Tapi kalau kita ngayem, jujur zong juga, lebih mereka sakit hati. Lebih antipati, lebih ignorance. Karena tidak ada yang baik dari pandemi. Yang ada sekarang adalah terbaik di antara yang terburuk. Dok, ini udah setahun ini. Tadi dokter bilang ini mau anniversary nih COVID-19-nya. Ya. Nah, masyarakat kita ini kalau kita lihat dari awal yang mulai takut, kemudian menjaga protokol kesehatan sampai udah mulai antipati, udah bodo amat segala macam, gimana? Kalau fasenya masyarakat sekarang itu sudah bukan abai, tapi mereka itu lelah. Lelah. Maksudnya saya paham psikolognya teman-teman ya di lapangan ya. Karena saya juga di situ, contoh kayak gini lah. Di bulan Maret, April, Mei saya tahu lah, pasti teman-teman wartawan juga ngerasain. Maret, April, Mei kita keliling. Buset, setahun nggak kelar-kelar bos, ya kan? Belum ada yang gaji pending, belum ada yang nggak cair, belum ada yang di pekerjaan rumah. Jadi saya tahu masyarakat itu sebenarnya pengen patuh, tapi lelah. Lelah ini menyebabkan akhirnya mereka tuh pada fase ignorance. Nah, ignorance ini menyebabkan turunnya trust issue ke pemerintah. Apa salah satu solusi trust issue pemerintah? Ya warga harus hadir menjamin keamanan rakyat. Tadi kan disebutkan gas rem harus stabil. Dia lupa. Pak Dhani ini lupa. Kalau gas rem stabil terus, jebol mesinnya. Nggak ada stabil sejarah gas apa rem. Harus korbanin, lu mau gas apa lu mau rem. Nggak boleh di tengah-tengah. Lu gas rem terus jalan di tempat. Lu ngerem, lu ngerem ibaratnya R, mundur. Ya lu mau maju dong. Maju tuh ada resikonya. Lebih baik tidak ada. Saya ingat quote-nya Jack Ma. Resiko terbesar dari usaha adalah kalau kita mencari usaha yang nggak beresiko. No, nggak ada. Semua sesuatu beresiko. Nah, kalau kita ke depan maju, resiko kita apa nih? Resiko kita ya tentu adalah tidak disukai oleh publik.
unpopular decision. Seandainya PSBB Pak Erlangga ini diterapkan di akhir tahun, tidak akan ada kenaikan BOR. Tidak akan ada yang namanya positivity rate meroket sampai kita dilirik. Tapi seperti yang tadi bilang, better late than never. Better late than never Paling dan enggak perbaikan kita- komunikasi publik. Nah, terakhir nih pesan buat yang masih ragu-ragu mau divaksin. Kalau buat kawan-kawan yang mau divaksin sih, pertama, vaksin itu kan saya sarankan nggak wajib. Tapi alangkah baiknya masyarakat menilai vaksin itu dari berita yang sahih. Jangan dari grup WA, grup Facebook. Pantengi langsung media-media yang terpercaya atau statement dari BPOM. Oke. Nah, apa? Vaksin yang ini saya klarifikasi. Vaksin itu tidak terkait dengan microchip. Itu isu dari mana? Itu hoax. Vaksin terkait dengan 5G, itu hoax juga. Vaksin itu lagi diuji oleh MUI kehalalan. Munculnya pasti setelah BPOM. Nah, kalau nggak lolos gimana? Yo rasa. Berarti it means keputusan pemerintah gagal. Kenapa pemerintah beli duluan? Itu ibarat pre-order. Kita sekarang rebutan dosis. Ya. Lebih baik kita beli, kita prediksi ini lolos. Ternyata lolos nih. Ibaratnya saya yakin kalau ini BPOM keluarnya bagus, menang banyak ini. Jadi udahlah kalau kawan-kawan, kita tunggu vaksin 3M. Kalau mau cari info yang benar, jadi nggak usah ragu. Kalau ragu pun, ya udah belajar. Jangan kita ragu, tapi kita sok kuat dan mempengaruhi orang lain dengan hoax. Gitu. Filter informasi. Filter. Saring sebelum sharing. Betul. Gitu. Oke. Dengerin media sahih aja lah. Oke, Dok, terima kasih Thank you. atas waktunya, thank you Siap, ya, sehat siap, selalu ya. siap. Oke, kita jumpa lagi di Zoom yang akan datang. Bye. Jadi saya kalau boleh usul nih ya teman-teman Satgas, yang tolong dilihat lagi gitu, dipetakan lagi, karena kalau di sini diucek-ucek justru yang permasalahan utamanya nggak dikerjain, repot. Kalau kita menyerang masyarakat enggak. Terus kedua, aparat kita itu udah terbatas banget. Oke. Nggak mungkin kita, let's say tuh Pak Erlangga tadi kita garis bawahi, ini bukan pelarangan, ya, tapi ini adalah sebuah pembatasan. Pertanyaannya, gimana penerapan di lapangan? Apakah kita meminta Satpol PP, polisi, TNI, relawan, nakes untuk keliling tiap hari, touring gitu?